Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan Kapten Renata Ayuning Tias harus menyamar menjadi bos kejam untuk menyelamatkan belasan WNI yang terjebak dalam sindikat penipuan di Kamboja. Siapakah bos Laura sebenarnya? Dan apa yang terjadi ketika identitas asli Renata hampir terbongkar? Bagaimana ia mengelabui sindikat kejam itu? Jangan lewatkan detik-detik menegangkan saat operasi penyelamatan dimulai. Tonton cerita lengkapnya berikut. Udara Jakarta di penghujung hari itu terasa lembab dan berat, seperti beban di pundak Kapten Renata Ayuning Tias. Lampu-lampu kota mulai menyala, memecah kegelapan senja. Tapi bagi Renata, yang ada hanyalah bayangan samar kekhawatiran. Sebuah email terenkripsi masuk ke surel rahasianya, dikirim oleh sumber terpercaya dari jalur intelijen tak resmi. Baris subjeknya singkat, urgent, Kamboja. Renata membuka email itu dengan jari gemetar. Isinya memicu adrenalinnya. Belasan warga negara Indonesia atau WNI disekap di Kamboja, tepatnya di sebuah kompleks bangunan terpencil di pinggiran Phnom Penh. Mereka dipaksa bekerja tanpa henti, terlibat dalam sindikat penipuan daring skala besar yang menargetkan korban di seluruh dunia. Informasi awal sangat minim, hanya sebuah alamat samar yang dilampirkan, beberapa foto screenshot buram dari lokasi, dan nama samaran seorang bos yang kabarnya sangat kejam, mengendalikan segalanya dengan tangan besi. Renata, seorang polwan berprestasi yang dikenal dengan ketajaman analisis dan keberaniannya dalam operasi penyamaran, tahu ini bukan kasus biasa. Ia telah banyak menangani kasus perdagangan orang, penipuan online, dan kejahatan transnasional. Tetapi skala dan kekejaman yang digambarkan dalam laporan ini terasa berbeda. Ada urgensi yang menusuk, seolah-olah ia bisa mendengar jeritan putus asa para korban dari jarak ribuan kilometer. Wajah-wajah WNI yang disekap, yang mungkin putus asa dan tak berdaya, terbayang di benaknya. Anak-anak muda yang mungkin tergiur janji pekerjaan manis, berakhir terjebak dalam neraka. Ia segera menghubungi atasannya, Kompol Bima Wardana, seorang perwira senior yang juga mentornya. "Ada apa, Ren? Wajahmu tegang sekali," tanya Bima melihat Renata memasuki ruangannya dengan langkah cepat. Renata meletakkan tabletnya di meja, menunjukkan email itu pada Bima. "Ini Komandan, laporan intelijen terbaru, penyekapan WNI di Kamboja. Skalanya besar dan kondisinya parah." Bima membaca cepat, alisnya bertaut. "Sindikat penipuan daring lagi. Sudah jadi momok internasional ini. Tapi ini di Kamboja. Akses kita terbatas." "Itu masalahnya, Komandan. Kalau kita bertindak terang-terangan, resikonya terlalu besar. Para korban bisa jadi jaminan mereka," jelas Renata. "Kita butuh pendekatan yang berbeda." Bima menatap Renata. Ia tahu apa yang ada di pikiran anak buahnya itu. "Penyamaran lagi. Ini Kamboja, Ren, bukan Jakarta. Lingkungannya asing, bahasanya berbeda, dan keamanannya ketat. Resikonya sangat tinggi." "Saya tahu, Komandan, tapi ini satu-satunya cara. Kita harus menyusup, masuk ke dalam sarang mereka. Dan untuk itu, saya harus menjadi bos Laura," ucap Renata tegas. Tatapannya menyiratkan tekad baja. "Saya harus terlihat seperti mereka, bertindak seperti mereka, agar bisa mendapatkan kepercayaan mereka." Bima menghela nafas panjang. Ia percaya penuh pada kemampuan Renata, tetapi juga menyadari betapa berbahayanya misi ini. "Baiklah, kita siapkan tim kecil yang solid. Kita butuh informasi lebih detail tentang sindikat penipuan ini. Siapa bos utama mereka? Bagaimana struktur jaringannya? Dan bagaimana cara mereka merekrut korban?" Malam itu Renata tidak bisa tidur. Ia menghabiskan berjam-jam di depan peta Kamboja, mempelajari seluk-beluk Phnom Penh, menganalisis pola kejahatan sindikat penipuan daring, dan merancang skenario penyamaran. Ia harus menciptakan identitas baru yang meyakinkan sekaligus menakutkan. Ia harus menjadi bos Laura, seorang pengusaha licik yang mencari celah investasi gelap di Kamboja, sosok yang tak akan dicurigai sebagai seorang penegak hukum. Tekanan di pundak Renata sangat besar, sebab kegagalan berarti belasan nyawa WNI tak akan terselamatkan, mungkin akan berakhir di kuburan massal tanpa nama. Setiap detik berharga, misi penyelamatan harus segera disusun, dan kali ini ia harus bermain lebih nekat dari sebelumnya.
Malam itu, di sebuah apartemen sewaan yang aman di Bilangan, Jakarta Selatan, Kapten Renata Ayuning Tias berdiri di depan cermin. Ia memandang pantulan dirinya yang familiar, rambut panjang tergerai, mata tajam yang selalu menyimpan kewaspadaan, dan aura seorang polwan yang tegas. Namun, semua itu harus hilang. Malam ini, Renata akan membuang identitas lamanya dan membiarkan Bos Laura lahir. Renata yakin ini satu-satunya cara. Suara Kompol Bima Wardana memecah keheningan. Matanya menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Di sampingnya, dua anggota tim intelijen pilihan, Letnan Haris dan Sersan Maya, mengangguk setuju. Mereka adalah orang-orang terbaik, terlatih dalam operasi rahasia. Namun misi kali ini terasa jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Ini satu-satunya cara kita bisa masuk tanpa memicu alarm. Mereka beroperasi di bawah radar. Kita harus menjadi bagian dari radar itu, jawab Renata. Suaranya tenang, tapi penuh keyakinan. Ia mengambil gunting di meja rias. Tanpa ragu, ia memangkas rambutnya yang panjang menjadi potongan bob asimetris yang tajam. Helai-helai rambut jatuh ke lantai seperti bagian dari masa lalu yang ia lepaskan. Transformasi tidak berhenti di situ. Haris mengeluarkan beberapa setelan blazer dan celana bahan berwarna gelap, dipadukan dengan kemeja sutra yang terlihat mahal dan blaus dengan potongan berani. Pilihan busana yang jauh dari seragam atau pakaian kasual Renata. Maya menyerahkan beberapa kotak riasan. Ini untuk kesan powerful, Kapten. Sedikit smoky eyes, kontur tegas, dan lipstik merah gelap. Jelas Maya, seorang ahli dalam penyamaran visual. Renata mulai berlatih di depan cermin, mengamati setiap perubahan kecil. Ia mengubah cara berjalan, lebih tegap, langkah lebih mantap, seolah setiap pijakan menunjukkan otoritas. Senyumnya dilatih untuk menjadi seringai tipis yang sulit ditebak. Bukan senyum ramah seorang polwan. Intonasi bicaranya diubah menjadi lebih rendah, datar, dengan sedikit aksen yang bisa mengecoh pendengaran. Bos Laura harus terdengar seperti seseorang yang terbiasa memberi perintah, bukan menerima. Kita sudah siapkan semuanya, Kapten. Paspor palsu dengan nama Laura Susanti, identitas pengusaha impor-ekspor yang bergerak di bisnis abu-abu, riwayat keuangan yang dipoles agar terlihat kaya raya, tapi shady. Bahkan ada beberapa properti virtual atas nama Laura di beberapa negara. Jelas Haris, sambil menyerahkan sebuah tablet berisi profil lengkap Laura. Kita juga sudah siapkan rekening bank di Kamboja dengan saldo yang cukup besar, hasil penyamaran yang kita kumpulkan dari operasi sebelumnya. Cukup untuk meyakinkan mereka bahwa Anda adalah investor potensial. Renata mempelajari setiap detail profil Laura, meresapi setiap informasi. Ia harus tahu segalanya tentang Laura, kebiasaannya, preferensinya, bahkan kisah masa lalu yang ia ciptakan. Ini bukan hanya akting. Ini adalah percampuran identitas. Jika ia gagal meyakinkan sindikat itu, nyawa WNI yang disekap dan juga nyawanya sendiri akan berada dalam bahaya besar. Malam-malam tanpa tidur dihabiskan Renata untuk mendalami karakter Laura. Ia menonton film-film bentang sindikat kriminal, mempelajari gestur para bos, dan mendengarkan berbagai aksen. Ia bahkan berlatih mengucapkan sumpah serapah dalam beberapa bahasa yang kemungkinan akan ia dengar di Kamboja. Ia makan sedikit, tidur lebih sedikit, seolah-olah hidup di kulit orang lain sudah menjadi realitasnya. Aku akan siap, Komandan, bisik Renata kepada Bima sebelum timnya membubarkan diri. Aku akan membawa mereka pulang. Bima menatap punggung Renata yang semakin jauh. Sosoknya kini terlihat asing di tengah kegelapan malam. Ia tahu, di balik tekad baja itu ada kerentanan. Namun, ia juga tahu
Tidak ada seorang pun di kepolisian yang lebih mampu menjalankan misi seberbahaya ini selain Kapten Renata Ayuning Tias. Perjalanan ke Kamboja akan menjadi gerbang neraka dan bos Laura adalah satu-satunya kunci untuk membukanya. Dengan jantung berdebar kencang, Kapten Renata Ayuning Tias kini sepenuhnya menjelma sebagai bos Laura, melangkah keluar dari mobil sewaan berpelat Kamboja yang baru saja menjemputnya dari bandara. Udara Phnom Penh menyambutnya dengan kelembaban dan aroma khas Asia Tenggara yang bercampur debu jalanan. Namun, perhatiannya bukan pada hiruk-pikuk kota, melainkan pada sebuah kompleks bangunan terpencil yang menjulang di depannya. Inilah yang disebut gerbang neraka. Bangunan itu tidak menyerupai kantor mewah atau pabrik modern. Sebaliknya, ia tampak seperti gudang besar yang direnovasi dengan jendela-jendela yang tertutup rapat dan tembok tinggi yang diselimuti kawat berduri. Tidak ada pelang nama, tidak ada identitas, hanya dinding kusam yang seolah menyembunyikan rahasia gelap di baliknya. Dua preman berbadan tegap, mengenakan kaos oblong dan tato, berdiri menjaga gerbang utama dengan tatapan kosong dan senjata yang terselip jelas di pinggang mereka. Laura, dengan langkah mantap dan wajah tanpa ekspresi, mendekati gerbang. Ia membawa sebuah koper aluminium yang terlihat berat, berisi tumpukan uang tunai hasil operasi rahasia sebagai modal penyamaran. Ini adalah umpan, bukti keseriusan investasinya. "Saya Laura, sudah dihubungi oleh Mr. Tan?" Ucap Laura, suaranya rendah dan penuh percaya diri, persis seperti yang telah ia latih berkali-kali. Bahasa Inggrisnya lancar, namun dengan sedikit aksen yang disengaja memberinya kesan sebagai orang luar yang berpengalaman. Kedua preman itu saling pandang, lalu salah satunya membuka gerbang besi berderit memberi isyarat agar Laura masuk. Suasana di dalam kompleks jauh lebih mencekam daripada yang ia bayangkan. Sebuah halaman luas yang dipenuhi sampah berserakan mengarah ke beberapa bangunan terpisah. Dari salah satu bangunan, samar-samar terdengar suara ketikan keyboard yang tak henti-hentinya dan bisikan-bisikan putus asa. Di sana, di balik kaca buram, Laura bisa melihat siluet puluhan orang duduk terpaku di depan komputer. Wajah-wajah mereka tampak lelah, mata mereka cekung, dan bahu mereka merosot. Sebagian besar dari mereka terlihat seperti WNI yang telah ia lihat dalam foto-foto intelijen. Sebuah lubang menganga di hati Renata, namun ia dengan cepat menekannya. Laura tidak boleh menunjukkan emosi. Seorang pria Tiongkok dengan setelan rapi namun senyum dingin muncul dari salah satu pintu. Dia adalah Mr. Tan, bos utama sindiket ini. Matanya sipit, tajam, dan penuh perhitungan, menelusuri Laura dari ujung kepala hingga kaki, seolah berusaha membaca setiap pikirannya. "Nona Laura, saya Mr. Tan," sapanya, suaranya sedikit serak. Ia tidak mengulurkan tangan, hanya mengangguk singkat. "Selamat datang di kantor kami." Ada nada ejekan yang jelas dalam ucapannya. Laura mengangguk balik, menunjukkan koper di hadapannya. "Bisnis yang menguntungkan, bukan? Saya tertarik." Mr. Tan tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Tentu saja, mari ikut saya. Kita akan bicarakan detailnya." Ia memimpin Laura ke sebuah ruangan di ujung koridor yang tampaknya menjadi kantor pribadinya. Ruangan itu sederhana namun mencolok dengan meja besar dari kayu gelap dan sebuah monitor yang menampilkan grafik-grafik aneh. Di dinding terpampang peta dunia dengan beberapa negara disorot. "Duduklah, Nona Laura," perintahnya menunjuk kursi di hadapannya. "Jadi, Anda sudah tahu sedikit tentang apa yang kami lakukan di sini?" Laura menghela nafas panjang, seolah-olah lelah dengan basa-basi. "Saya tahu Anda menjalankan operasi penipuan daring skala besar, dan Anda butuh sumber daya manusia untuk itu. Saya punya koneksi dan modal. Yang saya butuhkan adalah jaminan keuntungan." Saya buka koper di hadapan ini, memperlihatkan tumpukan dolar AS yang menggiurkan. Mata Mr. Tan berkilat saat melihat uang itu. Ia mencoba menyembunyikan kegembiraannya, namun Laura dapat menangkapnya.
Menarik, tapi di bisnis ini kepercayaan adalah segalanya. Bagaimana saya bisa yakin Anda bukan mata-mata? Matanya yang tajam menusuk langsung ke mata Laura, mencoba membaca jiwanya. Ini adalah momen krusial. Laura tahu ia harus meyakinkan Mr. Tan bahwa bos Laura adalah mitra bisnis yang menguntungkan, bukan ancaman. Setiap detik di sana adalah pertaruhan nyawa. Ia harus bermain dengan sangat hati-hati, menunjukkan sisi gelap dirinya yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Mata-mata, Laura tertawa kecil, tertawa yang sinis dan meremehkan. Mr. Tan, saya tidak tertarik dengan permainan polisi-polisian. Saya hanya tertarik pada uang. Dan saya tidak punya waktu untuk hal-hal picisan. Jika Anda tidak percaya, saya bisa pergi sekarang juga. Ada banyak peluang lain di luar sana. Mr. Tan terdiam, menatap Laura dengan tatapan menilai. Keberanian dan ketegasan Laura, ditambah dengan uang yang terlihat di depannya, perlahan mulai mengikis kecurigaannya. Ia memikirkan keuntungan yang bisa ia dapatkan. Setelah beberapa saat, senyum tipis itu kembali, kali ini sedikit lebih jujur. Baiklah, Nona Laura. Anda sudah membuat saya tertarik. Mari kita lihat apakah Anda benar-benar seberani yang Anda klaim. Laura tahu, ia baru saja melewati pintu pertama menuju neraka itu. Percakapan dengan Mr. Tan yang penuh dengan ketegangan dan saling ukur kekuatan berakhir dengan sebuah kesepakatan awal. Laura berhasil menanamkan kesan bahwa ia adalah investor potensial yang haus keuntungan, tidak peduli dengan metode asalkan uang mengalir deras. Mr. Tan yang jelas tergiur dengan koper berisi uang tunai dan janji koneksi yang dimiliki Laura akhirnya memberikan akses. Itu berarti Laura kini berada selangkah lebih dekat ke para WNI yang disekap. Keesokan harinya, Laura mulai berbaur lebih dalam dengan operasional sindikat itu. Ia berpura-pura tertarik pada bisnis penipuan daring itu, meminta penjelasan detail tentang cara mereka beroperasi, bagaimana mereka menjerat korban, dan bagaimana alur uang bekerja. Mr. Tan yang kini menganggap Laura sebagai calon mitra dengan bangga memamerkan sistemnya. Renata di balik topeng Laura mengamati dengan cermat. Ia melihat puluhan WNI, sebagian besar berusia muda, duduk berjam-jam di depan layar komputer. Mereka dipaksa melakukan panggilan telepon, mengirim pesan, dan menciptakan profil palsu di media sosial untuk memancing calon korban. Wajah-wajah mereka pucat pasi, mata mereka menunjukkan keputusasaan dan kelelahan akut. Beberapa terlihat batuk-batuk, yang lain menahan tangis. Mereka tampak seperti robot, dioperasikan oleh perintah kasar dari pengawas yang mondar-mandir dengan rotan di tangan. Hati Renata terasa perih, meronta melihat kondisi para korban itu. Ia melihat seorang gadis muda, mungkin baru belasan tahun, terisak pelan sambil terus mengetik di keyboard. Pengawas mendekat membentaknya dengan suara keras, dan gadis itu langsung terdiam ketakutan. Renata harus menahan diri mati-matian agar tidak langsung bereaksi. Laura tidak akan menunjukkan empati. Laura hanya akan melihat mereka sebagai sumber daya. Untuk memperkuat penyamarannya, Renata bahkan memberikan ide-ide baru untuk memperdaya korban, seolah-olah ia seorang ahli dalam penipuan daring. Ia mengusulkan skema yang lebih kompleks, cara-cara untuk membuat korban lebih mudah percaya, dan strategi untuk menghindari deteksi. Mr. Tan tampak terkesan. "Nona Laura, Anda memang punya bakat di bidang ini," pujinya. Pujian itu seperti belati yang menusuk hati Renata, namun ia tahu ini perlu untuk mendapatkan kepercayaan penuh. Setiap malam, setelah bekerja dan menghadiri pertemuan dengan Mr. Tan, Renata akan kembali ke kamarnya. Di sana, ia mengeluarkan ponsel satelit mini yang disembunyikan dengan cerdik di lapisan ganda tasnya. Dengan sangat hati-hati, ia mengirimkan kode rahasia kepada timnya di Jakarta yang dipimpin oleh Kompol Bima. Lokasi utama teridentifikasi, kompleks gudang lama di Jalan Srei. Penjagaan minimal 10-12 orang preman bersenjata bergantian shift. WNI estimasi 20-30 orang, tersebar di 3 bangunan. Kondisi mengkhawatirkan, membutuhkan evakuasi segera. Jadwal shift penjaga sedang dipelajari. Begitu kira-kira laporan yang ia kirimkan dalam bentuk kode terenkripsi.
Renata juga menggambar sketsa kasar tata letak kompleks, menandai posisi penjaga, pintu masuk dan keluar, serta kemungkinan jalur evakuasi. Ia mendokumentasikan setiap detil kecil, di mana kamera CCTV dipasang, kebiasaan para penjaga, bahkan waktu makan para sandara. Informasi ini sangat vital bagi Kompol Bima dan timnya untuk merencanakan operasi penyelamatan dari luar. Tekanan mental dan emosional yang dialami Renata sangat besar. Siang hari, ia harus berpura-pura menjadi sosok kejam yang dingin, bagian dari sindikat yang ia benci. Malam hari, ia harus menyalurkan informasi dan menekan emosinya yang campur aduk. Ia tahu setiap gerakannya, setiap kata yang keluar dari mulut Laura bisa berarti hidup atau mati. Hatinya perih, namun ia tahu ia tak boleh bertindak gegabah. Setiap detik di dalam sarang sindikat itu adalah pertaruhan besar demi kebebasan belasan WNI yang tak berdaya. Berhari-hari telah berlalu, dan bos Laura semakin tenggelam dalam pusaran sindikat penipuan daring Mr. Tan. Renata kini memiliki akses yang lebih luas, bergerak bebas di antara bangunan-bangunan dalam kompleks, mengamati setiap sudut dan celah. Dengan dalih mencari inspirasi untuk skema penipuan baru atau mengawasi kinerja karyawan, ia berhasil memetakan setiap detail krusial. Ia mengidentifikasi posisi pasti setiap kamera CCTV, yang ternyata sebagian besar hanya untuk menakut-nakuti dan tidak berfungsi sepenuhnya atau memiliki blind spot yang besar. Renata juga melacak jumlah pasti penjaga yang berpatroli, mempelajari kebiasaan mereka, rute patroli, bahkan waktu-waktu mereka lengah saat bermain ponsel atau merokok. Yang paling penting, ia berhasil menemukan jadwal pergantian shift penjaga utama yang ternyata sangat tidak teratur dan seringkali tumpang tindih, menciptakan celah emas untuk operasi penyelamatan. Tidak hanya itu, Renata juga menemukan jalur evakuasi alternatif yang potensial. Ada sebuah pintu darurat di bagian belakang gudang yang jarang digunakan, tertutup tumpukan kotak-kotak kosong, dan sebuah lubang di pagar belakang yang tertutup semak belukar lebat. Jalur-jalur ini akan menjadi kunci keberhasilan jika serangan harus dilakukan secara mendadak. Di tengah semua itu, Renata tidak melupakan misi utamanya, para WNI yang disekap. Setiap kali ia melewati mereka, ia berusaha melakukan kontak mata sesingkat mungkin namun penuh arti. Ia melihat keputusasaan, tapi juga secercah harapan kecil yang mulai tumbuh di mata beberapa dari mereka. Ini bukan sekadar penyamaran, ini adalah permainan psikologis yang halus. Suatu sore, saat menginspeksi area kerja, Renata melihat seorang pemuda WNI, wajahnya kuyu, mencoba menyembunyikan smartphone kecil di bawah meja. Laura mendekat, siap menegur. Pemuda itu tersentak, wajahnya pucat pasi. Namun Laura tidak membentak. Sebaliknya, ia menjatuhkan sebuah pena secara tidak sengaja di dekat kaki pemuda itu. Saat mengambilnya, ia berbisik sangat pelan, nyaris tak terdengar. "Siap-siap, bantuan akan datang." Pemuda itu terkesiap, matanya membelalak tak percaya. Laura hanya memberikan tatapan dinginnya, lalu beranjak pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, bisikan itu telah memicu sesuatu. Perlahan tapi pasti, dari satu orang ke orang lain, kabar itu menyebar. Para WNI yang tadinya pasrah mulai saling berbisik, mata mereka kini menyala dengan harapan yang baru. Mereka mulai berani melihat bos Laura dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi ketakutan, melainkan sebuah pertanyaan tak terucap. Apakah dia benar-benar penyelamat kami? Renata tahu, ini adalah langkah berisiko. Jika sindikat mengetahui ada komunikasi antara dirinya dengan para korban, penyamarannya akan terbongkar dan nyawa mereka semua terancam. Namun ia percaya percikan harapan itu diperlukan. Itu akan memberi mereka kekuatan untuk bertahan dan yang paling penting, untuk bekerja sama saat waktu pembebasan tiba. Mereka harus siap, fisik dan mental. Setiap malam, ia mengirimkan laporan detail ke Kompol Bima. Peta lokasi sudah lengkap, jalur aman teridentifikasi, jadwal shift penjaga sudah di tangan, kontak awal dengan korban berhasil, mereka siap. Di Jakarta, Kompol Bima dan timnya mempelajari setiap detail yang dikirimkan Renata. Peta yang digambar tangan Renata, meski sederhana,
sangat akurat. Informasi tentang jumlah dan kebiasaan penjaga sangat berharga. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan, rencana penyelamatan harus segera dieksekusi. Renata sudah melakukan bagiannya, kini giliran tim di luar untuk bersiap menyambutnya di gerbang neraka. Pagi itu, suasana di kompleks sindikat terasa lebih dingin dari biasanya. Mr. Tan memanggil Laura ke kantornya. Tatapan matanya kali ini diselimuti kecurigaan yang lebih pekat dari sebelumnya. "Nona Laura," katanya tanpa basa-basi, "saya punya informasi yang menarik. Sepertinya ada tikus di antara kita." Jantung Renata berdebar kencang di balik topeng Laura yang tenang. Ia tahu momen ini akan tiba cepat atau lambat. Resiko penyamaran adalah selalu ada mata-mata atau informan yang bisa membocorkan segalanya. "Tikus?" sahut Laura, mengangkat alisnya dengan nada meremehkan. "Di bisnis ini, tikus itu seperti lalat, mengganggu, tapi bisa dibasmi." Mr. Tan melemparkan sebuah ponsel ke meja di antara mereka. Layarnya menunjukkan screenshot percakapan dari grup obrolan internal WNI. Pesan itu sangat jelas, ditulis dengan bahasa Indonesia yang kacau namun intinya tertangkap. Ada seorang bos baru yang sebenarnya polisi dan dia akan membantu mereka keluar. Renata mengenali wajah pemuda yang memegang ponsel di screenshot itu. Dia adalah WNI yang beberapa hari lalu ia bisiki janji bantuan. Rupanya, pemuda itu dalam ketakutan atau mungkin berharap mendapat imbalan, mencoba membocorkan informasi penyamaran Renata kepada salah satu pengawas lokal yang kurang loyal pada Mr. Tan, berharap dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak tahu bahwa pengawas itu adalah mata-mata Mr. Tan. "Jadi, Nona Laura?" ujar Mr. Tan, suaranya pelan dan mengancam. "Apakah Anda bisa menjelaskan ini? Saya tidak suka pengkhianatan." Otak Renata berputar cepat. Situasi ini sangat berbahaya. Jika ia membela diri, penyamarannya akan runtuh. Jika ia terlihat ragu, Mr. Tan akan semakin curiga. Ia harus bertindak cepat dan kejam, bahkan jika itu berarti menyakiti salah satu dari mereka yang ingin ia selamatkan. Laura tidak akan ragu-ragu. "Pengkhianatan memang tidak bisa dimaafkan, Mr. Tan," kata Laura, suaranya menusuk. Ia bangkit dari kursi dan berjalan menuju pintu kantor, lalu membukanya lebar-lebar. "Bawa pemuda ini ke sini, sekarang." Beberapa penjaga dengan sigap menarik pemuda WNI itu yang tampak ketakutan dan bingung ke dalam kantor Mr. Tan. Wajahnya pucat pasi saat melihat Renata menatapnya dengan tatapan dingin yang persis seperti yang sering ia lihat dari Mr. Tan. "Jadi, kau mencoba bermain api denganku, nak?" tanya Laura, mendekat pada pemuda itu. Ia mengayunkan telapak tangannya dengan keras, sebuah tamparan yang sengaja ia berikan cukup kuat untuk menghasilkan suara keras, namun tidak sampai menimbulkan luka serius. Pemuda itu terhuyung, tapi tidak jatuh. Hati Renata hancur melakukan itu, tapi ia tahu ini demi misi yang lebih besar. "Dia bukan mata-mata, Mr. Tan," kata Laura, menatap Mr. Tan dengan tatapan tajam. "Dia ini hanya seorang pengecut yang mencoba mencari perhatian. Dia pasti mendengar desas-desus atau mengarang cerita untuk mendapatkan keringanan kerja. Orang seperti ini tidak berbahaya, hanya menyebalkan." "Lagi pula Mr. Tan," lanjut Laura, sengaja memancing emosi sang bos. "Jika saya seorang polisi, apa mungkin saya sebodoh itu membocorkan diri saya sendiri pada seorang kacung rendahan seperti dia? Ini hanya upaya putus asa dari seorang budak yang ingin melarikan diri." Mr. Tan memandang Laura lalu ke arah pemuda yang ketakutan itu. Ia tahu Laura adalah seorang pengusaha yang licik, jadi argumennya masuk akal. Lagi pula, ia baru saja menyaksikan Laura menghukum pemuda itu di depan matanya. Ini justru memperkuat penyamaran Laura, seolah dia benar-benar bagian dari mereka tanpa belas kasihan. "Singkirkan dia dari pandanganku," teriak Mr. Tan kepada para penjaga, menunjuk pemuda itu. "Berikan pelajaran agar tahu tempatnya." Pemuda itu dikaret keluar dan Laura membalikkan badan, kembali duduk di kursinya dengan wajah tanpa ekspresi. "Saya akan pastikan kejadian seperti ini tidak terulang, Mr. Tan. Lain kali,
saya sendiri yang akan menanganinya. Ucap Laura dingin untuk semakin menegaskan kesetiaannya pada sindikat. Insiden ini semakin mempererat kepercayaan Mr. Tan kepadanya, sekaligus membuat Renata semakin menyadari betapa berbahayanya permainan yang ia mainkan. Di satu sisi, ia baru saja menyelamatkan penyamarannya. Di sisi lain, ia telah melukai orang yang ingin ia selamatkan. Ini adalah bagian terberat dari operasi penyamaran, pengorbanan yang harus dilakukan demi tujuan yang lebih besar. Malam itu, di kamar, Renata menulis laporannya. Tangannya sedikit gemetar. Ancaman internal teratasi, penyamaran berhasil dipertahankan dengan hukuman demonstratif, kepercayaan bos meningkat. Ia tahu bahwa waktu semakin sempit. Ia harus segera bergerak sebelum ada tikus lain yang muncul atau sebelum ia sendiri terlalu dalam terjebak dalam kulit Laura yang kejam. Malam itu, di kamar sederhana yang kini terasa seperti markas rahasianya, Renata menghela napas panjang. Kejadian dengan tikus kemarin masih meninggalkan jejak perih di hatinya. Tapi ia tahu, setiap tindakan kejam yang ia lakukan sebagai Laura adalah demi tujuan yang lebih besar. Sekarang, semua persiapan sudah matang. Informasi yang ia kumpulkan selama berminggu-minggu, mulai dari denah kompleks, jumlah, dan kebiasaan penjaga, hingga potensi jalur evakuasi, telah dikirimkan secara berkala kepada tim di Jakarta. Kompol Bima Wardana, di sisi lain, bersama timnya telah mempelajari setiap detail informasi yang dikirimkan Renata. Peta yang digambar tangan Renata, meski sederhana, sangat akurat dan terperinci. Informasi tentang jadwal shift penjaga adalah kunci emas. Mereka sudah menyusun rencana operasi penyelamatan yang sangat presisi, berkoordinasi dengan otoritas setempat yang akhirnya berhasil diyakinkan untuk mendukung operasi rahasia ini. Tim sudah siap, Kapten. Suara Kompol Bima terdengar jelas dari sambungan satelit. Nadanya tegang namun penuh keyakinan. Kita akan bergerak besok malam, saat shift jaga paling lemah. Renata mencatat tanggal dan waktu yang diberikan. Baik, Komandan, saya akan pastikan Mr. Tan dan antek-anteknya terdistraksi di waktu yang tepat. Pastikan Anda aman, Renata. Kami akan menembus titik belakang yang Anda tandai. Begitu kami masuk, Anda harus segera bergabung dengan tim kami. Pesan Bima. Ingat, misi utamanya adalah keselamatan WNI dan Anda. Renata tersenyum tipis. Siap, Komandan. Saya akan beri kode terakhir, proyek baru siap diluncurkan. Itu berarti tim bisa bergerak. Keesokan harinya, Renata menjalankan perannya sebagai Laura dengan intensitas yang lebih tinggi. Ia sengaja mengusulkan proyek penipuan daring baru yang sangat ambisius kepada Mr. Tan. Proyek ini membutuhkan Mr. Tan untuk fokus penuh, bahkan sampai mengalihkan sebagian besar penjaga ke area lain untuk pengamanan dan persiapan yang sebenarnya tidak ada. Ia meyakinkan Mr. Tan bahwa proyek ini akan membawa keuntungan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Sebuah umpan yang sulit ditolak oleh mata duitan seperti Mr. Tan. Mr. Tan, yang kini benar-benar percaya pada keahlian Laura, sibuk mempersiapkan proyek tersebut. Ia mengumpulkan semua penjaga utamanya dan memerintahkan mereka untuk fokus pada pengaturan teknis dan keamanan area yang disiapkan Laura. Beberapa penjaga kunci bahkan dipindahkan ke pos-pos yang jauh dari jalur evakuasi utama, persis seperti yang Renata harapkan. Ketegangan di dalam kompleks itu dapat dirasakan oleh para WNI. Bisikan tentang bos, yang sebenarnya adalah polisi, telah menyebar. Mereka melihat pergerakan Renata yang tak biasa, tatapan matanya yang kini mengandung instruksi tersirat. Ada harapan yang membara, bercampur ketakutan yang mencekam. Mereka tahu malam ini atau tidak sama sekali. Mereka harus siap berlari ketika saatnya tiba. Menjelang tengah malam, ketika Phnom Penh mulai sunyi dan sebagian besar penjaga sibuk dengan proyek Laura, Renata mengirimkan sinyal terakhir. Ia berjalan melewati ruangan utama tempat para WNI bekerja, berhenti sejenak di dekat terminal komputer yang diaksesnya setiap hari. Dengan gerakan yang samar, ia mengetikkan sebuah pesan singkat di layar yang bisa dilihat oleh beberapa WNI yang ia percayai. Proyek baru siap diluncurkan. Sinyal telah terkirim. Di luar kompleks, dalam kegelapan yang pekat, Kompol Bima dan timnya
dilengkapi dengan peralatan lengkap dan dibantu oleh pasukan khusus Kamboja mengamati layar monitor. Begitu kode itu muncul, perintah pun diberikan. Operasi penyelamatan yang telah direncanakan dengan sangat cermat kini siap dilancarkan. Gerbang neraka akan segera terbuka dan Renata, si polwan pahlawan, akan menjadi kunci bagi kebebasan belasan WNI. Gelap pekat menyelimuti kompleks sindikat di pinggiran Phnom Penh. Hanya suara jangkrik dan anjing menggonggong di kejauhan yang memecah kesunyian malam. Di dalam, Mr. Tan duduk di kantornya, sibuk memeriksa laporan proyek yang disodorkan Laura, sepenuhnya terpancing oleh umpan Renata. Sementara itu, sebagian besar penjaga yang kini berjaga di area persiapan proyek, lengah, terpaku pada ponsel mereka atau mengobrol santai, yakin bahwa malam itu akan sama monotonnya seperti malam-malam sebelumnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki senyap terdengar dari balik semak-semak di sisi belakang kompleks. Kompol Bima Wardana, memimpin tim kecil dari pasukan khusus yang dibantu aparat Kamboja, bergerak cepat dan tanpa suara. Mereka menyusup melalui celah pagar yang telah ditandai Renata. Tim Bima, mengenakan pakaian gelap dan dilengkapi perlengkapan malam, bergerak seperti bayangan, memanfaatkan blind spot kamera CCTV dan kebiasaan patroli penjaga yang telah dipetakan Renata. Di dalam, Renata merasakan adrenalinnya melonjak. Ia sengaja memperpanjang obrolan dengan Mr. Tan, memberikan detail palsu yang rumit tentang profit margin dan target market baru. Mr. Tan mengangguk-angguk, matanya berbinar melihat angka-angka yang menjanjikan. Ini adalah momennya. Terdengar suara benturan keras dari luar, disusul jeritan tertahan. Itu adalah sinyal. Tim Bima telah berhasil mengamankan penjaga pos luar. Ada apa itu? Mr. Tan tersentak. Raut wajahnya berubah panik. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Renata bergerak. Ia melesat dari kursinya, tangannya sigap menangkis lengan Mr. Tan yang mencoba meraihnya. Dalam sepersekian detik, topeng bos Laura runtuh. Tatapan mata dingin itu digantikan oleh kilatan tajam seorang penegak hukum. "Anda ditahan, Mr. Tan," seru Renata tegas, mengeluarkan kartu identitas polisi yang selama ini tersembunyi. Mr. Tan terkejut, rahangnya jatuh. Ia tidak menyangka wanita yang ia yakini sebagai mitra bisnisnya adalah seorang polisi. Sebelum dia sempat bereaksi lebih jauh, Renata dengan cepat dan terampil melumpuhkannya, mengamankan tangannya ke belakang dengan borgol plastik yang telah disiapkan. Di saat yang sama, tim Bima menyerbu masuk melalui pintu darurat di belakang gudang. Disusul teriakan, "Polisi, jangan bergerak!" Baku hantam tak terhindarkan. Para penjaga yang lenah di area proyek terkejut dan kewalahan oleh serangan mendadak ini. Beberapa mencoba melawan, tetapi tim Bima adalah profesional yang terlatih. Renata segera bergabung dengan timnya, memimpin mereka ke area di mana para WNI disekap. "Ayo, semua bergerak, ikuti saya," teriak Renata. Suaranya kini kembali pada intonasi aslinya, penuh perintah dan harapan. Para WNI yang duduk di depan komputer-komputer itu, yang telah menanti momen ini dengan kecemasan dan harapan, terlonjak dari tempat duduk mereka. Mereka melihat Renata, bukan lagi sebagai bos Laura yang kejam, melainkan sebagai sosok berseragam yang melambangkan kebebasan. Tangisan haru, teriakan kelegaan, dan sorakan alhamdulillah memenuhi udara. Mereka berbondong-bondong mengikuti arahan Renata, berlari menuju pintu keluar yang diarahkan polisi. Beberapa di antaranya bahkan mencoba membantu polisi melumpuhkan penjaga yang tersisa. Kekacauan terjadi di seluruh kompleks. Suara tembakan peringatan, teriakan, dan langkah kaki berpacu di lorong-lorong. Namun dalam waktu singkat, kontrol berhasil diambil alih.
Lampu-lampu darurat dinyalakan, menerangi wajah-wajah lega para WNI yang kini berkerumun di halaman, menunggu evakuasi. Renata berdiri di antara mereka, matanya memancarkan kelegaan yang tak terhingga. Misinya berhasil. Kekacauan yang menyelimuti kompleks sindikat itu perlahan mereda, digantikan oleh suara sirene mobil polisi dan ambulans yang kini mulai berdatangan. Mr. Tan, yang sudah terborgol, digiring luar oleh beberapa petugas. Wajahnya membiru, masih menunjukkan keterkejutan dan kemarahan karena telah ditipu mentah-mentah oleh Bos Laura. Anak buahnya yang tersisa, baik yang berhasil dilumpuhkan maupun yang menyerah, juga diamankan satu persatu. Operasi penangkapan berjalan mulus, sebagian besar berkat informasi detil dari Renata. Belasan WNI yang disekap kini berkumpul di halaman depan, di bawah pengawasan ketat petugas. Rasa lega terpancar jelas di wajah mereka, bercampur kelelahan dan trauma yang mendalam. Beberapa dari mereka menangis terseduh-seduh, memeluk rekan sesama korban yang berhasil selamat. Renata berdiri di antara mereka. Wajahnya dipenuhi keringat, dan sedikit lebam kecil di pelipisnya akibat insiden di kantor Mr. Tan. Ia memandang satu persatu wajah-wajah yang tadi dipenuhi keputusasaan, kini mulai menunjukkan secercah harapan. Gadis muda yang pernah ia lihat menangis di depan komputer, kini memeluk erat ibunya yang baru tiba. Tangisnya kali ini adalah tangis kelegaan. Pemuda yang sempat ia tampar, kini menatapnya dengan pandangan penuh rasa terima kasih, seolah menyadari bahwa pukulan itu adalah bagian dari rencana penyelamatan. Beberapa dari mereka, tanpa ragu, mendekati Renata dan memeluknya erat. "Terima kasih, Bu," bisik seorang pria parubaya, suaranya tercekak. "Kami kira kami tidak akan pernah pulang." Renata membalas pelukan mereka, mengusap punggung mereka dengan lembut. Topeng Bos Laura telah sepenuhnya hilang, digantikan oleh sosok polwan yang penuh empati. "Kalian aman sekarang. Kami akan pastikan kalian semua pulang ke rumah," janjinya. Kompol Bima menghampiri Renata, menepuk bahunya. "Kerja bagus, Ren. Persis seperti yang kita rencanakan. Semua target utama sudah di tangan." Renata mengangguk. "Syukurlah, Komandan, tapi ini baru permulaan. Jaringan sindikat ini pasti lebih besar. Mr. Tan hanyalah satu bagian dari rantai." "Tentu," sahut Bima. "Tapi penangkapannya akan membuka jalan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kita akan bekerja sama dengan Interpol dan otoritas setempat untuk melacak jaringan mereka." Di sudut kompleks, tim forensik mulai bekerja, mengumpulkan bukti-bukti digital dari komputer-komputer yang digunakan untuk penipuan. Dokumen-dokumen keuangan dan komunikasi sindikat diamankan, semuanya akan menjadi dasar untuk menindaklanjuti kasus ini hingga ke akar-akarnya. Para WNI yang berhasil diselamatkan kemudian dibawa ke lokasi yang aman untuk pendataan dan pemeriksaan kesehatan. Petugas medis segera memberikan pertolongan pertama, mengecek kondisi fisik dan mental mereka. Proses identifikasi dilakukan dengan cermat, memastikan bahwa semua korban terdata dan keluarganya di Indonesia dapat dihubungi. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh segera mengirimkan staf untuk memberikan pendampingan dan mempersiapkan proses repatriasi. Malam itu, di tempat yang lebih aman, Renata memandang wajah-wajah para WNI yang sudah mulai tersenyum, meski masih ada gurat lelah. Ia melihat mereka makan dengan lahap, sesuatu yang mungkin sudah lama tidak mereka rasakan dalam kondisi tenang. Baginya, melihat senyum kelegaan di wajah para korban adalah penghargaan terbesar dari segala resiko yang ia ambil. Ia tahu ini baru permulaan dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia dan penipuan daring, sebab jaringan sindikat seperti ini masih banyak beroperasi di berbagai belahan dunia. Namun satu persatu, mereka akan dilumpuhkan. Minggu-minggu berikutnya adalah masa-masa sibuk bagi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh dan tim kepolisian Indonesia yang dipimpin oleh Kompol Bima. Setelah melalui serangkaian proses hukum yang melibatkan otoritas Kamboja, serta pemeriksaan kesehatan dan pendampingan psikologis, belasan WNI yang menjadi korban penyekapan akhirnya siap untuk kembali ke tanah air. Suasana haru menyelimuti Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng. Keluarga para korban yang telah lama menanti dengan cemas
tidak dapat menahan tangis dan pelukan saat melihat orang-orang yang mereka cintai turun dari pesawat. Spanduk bertuliskan, "Selamat datang pahlawan kami," terbentang. Dan senyum lega bercampur kelelahan terlihat di wajah para korban yang kini bebas. Pemerintah Indonesia, melalui perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan, menyambut mereka dengan hangat, memastikan semua kebutuhan pasca kepulangan terpenuhi. Di tengah keramaian itu, Kapten Renata Ayuning Tias yang kini kembali dengan identitas aslinya berdiri sedikit menjauh dari sorotan kamera. Ia mengenakan seragam dinasnya, tampak rapi dan berwibawa. Namun, di balik seragam itu, tersimpan kisah panjang penyamaran yang penuh resiko. Ia melihat seorang ibu memeluk putranya dengan erat, menangis terisak-isak. Ia melihat pasangan muda yang akhirnya bisa berpegangan tangan lagi, senyum bahagia terlukis di wajah mereka. Momen-momen itu adalah penghargaan terbesar baginya. Kompol Bima menghampirinya, menyodorkan secangkir kopi. "Bagaimana perasaanmu, Ren?" "Lega." Renata menyesap kopinya perlahan. "Sangat lega, Komandan, tapi juga teringat dengan wajah-wajah yang masih di sana, yang belum kita temukan. Perjuangan belum selesai." Bima mengangguk. "Tentu saja, tapi setidaknya ini adalah langkah awal yang besar. Informasi dari Mr. Tan dan anak buahnya sudah kita kumpulkan. Tim intelijen sedang menganalisisnya untuk melacak jaringan yang lebih besar. Operasimu di Kamboja telah membuka banyak pintu, Ren." Renata hanya tersenyum tipis. Ia tidak menonjolkan diri, tidak mencari pujian. Baginya, melihat senyum kelegaan di wajah para korban adalah motivasi terbesarnya. Ia adalah pahlawan yang bekerja dalam bayangan, membuktikan bahwa seorang polwan tak hanya berani di lapangan, tetapi juga cerdas, gigih, dan mampu beradaptasi dalam situasi paling berbahaya sekalipun. Pengalaman menyamar sebagai bos Laura telah memberinya pelajaran berharga tentang kegelapan dunia kriminal, sekaligus mempertegas keyakinannya pada keadilan. Ketika pesawat yang membawa pulang para WNI itu lepas landas lagi, mengakhiri misi repatriasi, Renata berdiri di sana menatap langit. Ia tahu, di luar sana masih banyak orang yang terjebak dalam lingkaran setan perdagangan manusia dan penipuan daring. Namun, ia juga tahu, selama masih ada orang seperti dirinya, para pahlawan tak terlihat yang siap bertaruh nyawa untuk keadilan, harapan akan selalu ada. Kapten Renata Ayuning Tias bukan sekadar bos, dia adalah pahlawan sejati. Dan misinya untuk memberantas kejahatan tidak akan pernah berhenti.